warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matis sihah, wa bi ni'matil faghar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Atau kama qala aidan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah summa mata ala dzalika dakhala al-jannah. Kama qala aidan, al-qayyisu ma dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sallallahu alaihi. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, terus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama kita ngagapin Allah Subhanahu wa taala. Kulo mengingatkan diri kulo dan kita yang hadir dalam majlis yang besar, majlis yang dimuliakan oleh Allah, majlis yang menjadi asbab Allah ridho, majlis yang menjadi asbab Allah ampuni daripada segala dosa-dosa kita. Maka sudah sepantasnya kita yang ngerasa diri kita dhaif, ngerasa diri kita lemah, merasa diri kita ini tidak pacak berbuat sesuatu kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita di masjid ini bukan karena ilmu kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita lebih sehat dari yang lain. Tidak, ternyata datang kita di rumah Allah, datang kita solat subuh berjamaah, duduk kita dalam majlis ilmu ini benar-benar bersih karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sayang lagi sama kita. Sayang Allah kepada hamba ini bukan ditampakkan dari hartanya, ilmunya, jabatannya, kehebatan dunianya, tetapi memang bersih, murni daripada sayangnya Allah kepada hambanya ini akan Allah tampakkan dalam hal agama, dalam pemahaman agama, dalam kesibukan dia untuk agama, dalam pengorbanan dirinya untuk agama. Karena pada dasarnya sesungguhnya Allah menciptakan daripada agama ini untuk daripada kesuksesan manusia. Maka hadirin yang berbahagia, beruntung kita duduk dalam majlis yang mulia ini, agar kiranya Allah akan lebih lagi pahamkan kita dengan agama, dengan perkara ilmu, agar tidak sia-sia kita beramal, agar tidak sia-sia kita ini tonggat-tunggit atau zikir atau sedekah, tapi ke ujung-ujungnya tidak boleh pahala. Ngapa? Karena
amal yang kita buat itu amal yang tidak kata ilmu. Man amila amalan laisa amruna raddun, kata Rasul. Wong yang beramal tidak daripada ilmunya, tidak mencontoh daripada diriku, tidak belajar nian, tidak duduk di majelis nian, maka kagek jangan kenyesel sudah sampai kagek di surga rupanya. Ya dak, kata Allah, bukan tempat awak di sini. Ya dak. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena dak dengan ilmunya. Kau tidak mencontoh, kau tidak menghidupkan daripada sunnah-sunnah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga kita dalam majlis yang besar ni, kenapa dikatakan majlis kita besar? Karena majlis kita ni memang membicarakan kebesaran Allah. Besarnya majlis kita ni bukan yang ngomong, bukan yang dengar, bukan yang kita yang mungkin ni ada kata apa-apanya. Tapi majlis kita ni besar ni karena memang membesarkan Allah. Majlis kita besar ini karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Majlis kita ni besar ini adalah kita membicarakan masa depan yang gemilang. Nah, kalau wong yang tak paham masa depan ni, masa depan dunia ni lah. Enggot ke dia tak kodak-kodak lagi, maaf dia omong, untuk daripada mempersiapkan masa depan yang sesungguhnya. Masa depan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Masa depan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Kalau wong dia orientasi kehidupannya adalah akhirat, maka insya Allah dia akan dapatkan kesuksesan. Tapi apabila manusia ni orientasi daripada hidupnya ni cuma sebatas mencari kebahagiaan dunia, ya dunia itulah yang dapat. Dunia itulah yang didapatkannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang dia ketika hidup di dunia mencari daripada kehidupan akhiratnya, mencari daripada keuntungan akhiratnya, maka niscaya dunia ngiring. Dunia ni apa Pak? Ngiring. Tapi apabila manusia ini mencari yang namanya keuntungan, kebahagiaan daripada kehidupan akhirat, inilah akan Allah berikan berkah daripada dunianya. Tapi barang siapa yang ketika ia hidup di dunia cuma berkodak nyari perkara dunia baik, kodaknya cuma dunia baik, tak kodak lagi mencari akhirat, tak kodak lagi enggot dunia ni digapainya, gala-gala dimilikinya. Tapi tidak akan menjadi gala-gala kalau dia tidak memiliki Allah. Tidak taat kepada Allah. Gala-gala ini akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mendapatkan Allah. Ridho Allah. Tetapi hadirin yang berbahagia, ketika kita dapatkan Allah, maka kita akan dapat gala-gala. Hati-hati. Maka hadirin yang berbahagia, inilah yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Ya dah, apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Sikok baik Pak. Kalau kita tidak dapat sikok ini, tidak dapat gala-gala. Bahkan ibadah yang kita gawe ke pun tidak akan menjadikan hasil, tidak akan mendapatkan surga. Apa itu? Ridha Allah. Dapatkan apa? Ridha Allah. Maka hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kula akan mengupas tema tentang bagaimana kita ini meraih kemenangan dalam hidup kita. Bagaimana kita ini bisa merdekakan diri kita. Bagaimana kita ini sukses kehidupan akhirat. Sukses mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah ketika kemenangan itu datang kepada diri kita.
Kita ini udah lewat, Agustus, bulan Agustus tuh kita sebut dengan bulan kemerdekaan. Jadi bulan Masehi itu bulan kemerdekaan, dirayakan oleh seluruh kita yang merasa tinggal di Indonesia, yang merasa rakyat Indonesia. Asal nian kita terasa nian kebenaran itu memang bisa kita rasakan. Kemudian pun telah lewat kita bulan Muharram, bulan bagaimana Allah pun juga berikan kemenangan kepada kita sebagai wong yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nak tengok dasar kemenangan apa yang bisa kita raih daripada kemerdekaan, kemenangan dan lain sebagainya itu, maka kita jangan salah mengartikan kemerdekaan, kemenangan itu kalau bukan kita artikan, kita tengok daripada bagaimana nian kita mendapatkan meraih daripada kemenangan kemerdekaan itu. Kalau Indonesia ini, kalau kita tengok sejarahnya ini, bukan karena kita melawan penjajah dengan bambu gonceng, dengan alat apa adanya, dak kekada kita bisa menang, dak kekada. Ya dak, kemenangan yang kita raih itu murni karena teriakan apa ulama-ulama kita, santri-santri kita mengucapkan, menteriakan kalimat takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka hadirin yang berbahagia, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan teriakan takbir Allahu Akbar, maka umat Islam bisa nyatukan seluruh rakyat Indonesia, nyatukan hati, nyatukan semangat, nyatukan pikir, nyatukan jazbah untuk merdeka. Ya tak? Bisa satu, Pak. Akhirnya apa? Yang dulunya dewek-dewekan, wong Palembang merdeka ke diri dewek, wong Jakarta merdeka ke diri dewek, ini dan lain sebagainya, hingga enggak mendatangkan daripada nusrah Allah, enggak datangkan daripada pertolongan Allah. Maka karena orientasinya satu, meninggikan kebesaran Allah, meninggikan kalimat iman, maka hadirin yang berbahagia, maka datanglah pertolongan Allah kepada negara kita Indonesia, hingga kita bisa meraihnya. Nah, kalau kita tengok daripada apa yang bisa diraih daripada Indonesia itu, bisa memerdekakan daripada umat Islam ini dengan apa hadirin yang berbahagia? Dengan teriakan kalimat la ilaha illallah, li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, maka datanglah nusrah Allah. Ini sejarah, Pak. Jadi bersih murni sejarah kemerdekaan ini diraih oleh Indonesia karena apa? Karena meninggikan Allah. Nah, begitu juga kalau kita tengok sejarah dalam agama, tengok sejarah dalam kehidupan kisah sahabat, tengok sejarah dalam kisah daripada para nabi, para rasul. Mereka bisa menang dengan musuh-musuh Allah, mereka bisa menang dengan penentang-penentang Allah, mereka bisa menang meraih kemerdekaan yang Allah datangkan kepada mereka, karena sesungguhnya mereka itu tidak ada lain adalah hanya ingin meninggikan kalimat Allah, hanya ingin meninggikan kalimat Allah. Bagaimana kalimat ini ada di dalam hati manusia. Nah, dengan adanya kalimat ini di dalam hati manusia, maka seseorang itu bisa meraih kemerdekaan, terbebas dari perbudakan, terbebas daripada kesengsaraan, terbebas daripada
murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok dalam surat An-Nasr, kata Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Sesungguhnya kata Allah, telah aku datangkan kemenangan-kemenangan yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu tengok, yang bisa kita langsung jingok. Apa yang Allah berikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka aku perlihatkan daripada kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang itu berbondong-bondong masuk agama Allah. Manusia itu berbondong-bondong mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Inilah hakikat kemenangan. Ini hakikat kemenangan hari ini. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jadi apabila wong ni adoh kalimat iman dalam dirinya, dia ini beragama Islam, itu awal langkah kita dapatkan kemenangan, awal langkah kita dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para nabi, para rasul, para sahabat untuk mendapatkan kalimat ini, mereka ini totalitas berkorban, Pak. Berkorban untuk menanamkan hakikatul iman dalam diri mereka ini, mereka totalitas berkorban, Pak. Kita nak tanya kira-kira kita ini ini ahli keimanan, kalimat iman ataupun keislaman kita ini kita raih dengan apa, Pak? Dengan perjuangan? Dengan perjuangan tak? Tidak. Kita ni belum ada perjuang, Pak, untuk agama. Kita ni dapatkannya hadiah. Hadiah, Pak. Islam kita ni hadiah. Setuju tak kamu? Tak percaya tak? Kenapa Islam kita asbab daripada wong tua kita yang Islam? Wong tua kita yang ini hadiah dari Allah, luar biasa. Bayangkan hadirin yang berbahagia kalau kita dilahirkan dari wong tua yang bukan agama Islam. Bagaimana? Kira-kira subuh ni ada tak kita di masjid? Mungkin tidak. Kita di kelenteng, di gereja. Tidak. Maka ibarat kata kami, kita ni boleh hadiah dari jalan maraton misal. Dapatkan gubernur hadiah dari Bapak Gubernur sepeda motor. Tidak, jalan santai dapat dikuncang-kuncang, keluar nama kita. Dapat sepeda motor. Balik bawa sepeda motor bebek Vespa misalnya, Vespa musim Vespa ini. Masya Allah, karena boleh hadiah ini, Pak. Biasanya kalau uang beli motor, misalnya maaf ngomong, duit dewek, kerja dewek, untang panting, dia ngumpulkan nabung, mungkin dia nabung sudah sampai 10 tahun baru rata beli motor. Ada uang juga mungkin ngedit enggut ke sampai 3 tahun baru lunas kreditannya. Bagaimana hadirin yang berbahagia, kira-kira motor yang dibeli dengan perjuangan ngumpulkan duit, ngumpulkan duit atau kita ngedit, maaf dia ngomong, dengan motor yang kita cuma dapat hadiah dari jalan santai atau lagi maraton dikit-dikit itu. Rasa milikinya, Pak, yang aku tanya. Rasa memiliki motor ini bagaimana? Boleh hadiah juga. Rasa narok kunci tak dilepas.
Atau kunci aku dilepas tidak dilepas. Karena boleh hadiah. Dipinjam kawan, tidak pula nyingok-nyingok wong. Wong baru pacak belajar, yo. Pinjam ibe, oi kaget nombor. Ada apa pola boleh hadiah. Boleh hadiah. Kadang-kadang dipingeti kawan, payu cek motor tu dicabut kunci tu, kaget tidak dipinjam kawan. Kaget dipinjam kawan. Ai tak apa lah, boleh hadiah juga. Boleh hadiah juga. Ai jadi mbek wong nian. Dimbek wong nian bawa kabur. Yang getun bininya, ya baik cak mano. Motor gitu hilang, tak apa-apa lah dek, boleh hadiah juga. Boleh hadiah juga. Nah inilah hadirin yang berbahagia agama dalam diri kita. Kita nih Pak baru ada korban untuk amal agama, bukan untuk agama Pak. Kita pergi ke masjid ini apa nih Pak? Pengorbanan untuk amal agama. Tapi untuk agama belum ada kita. Nak buktikannya, misal ni genteng ni negara kita, sangkin kena teriakan dari ulama untuk apa? Perang, jihad bu, misal ya tak? Jihad mempertahankan agama kita, misal diinjak-injak dan lain sebagainya. Maka dengan teriakan jihad datang ya tak? Ustadz atau datang ulama-ulama kita ke rumah kita untuk ngajak kita nyuruh jihad. Bagaimana ibu-ibu? Siap belum lakinya jihad? Bibi singitan dulu bi, kami dimakan sama no kalau abi mati kayak Ini hadirin yang berbahagia, mungkin termasuk kita wong yang munafik. Karena belum diuji dengan keimanan, belum diuji dengan kesungguhan kita dalam agama. Kalau kita tengok bagaimana para sahabat ketika mereka disuruh hijrah oleh Allah. Ini sejarah nih Pak. Sejarah dah ini. Bagaimana para sahabat ketika itu disuruh oleh Allah hijrah. Disuruh oleh Rasulullah hijrah. Dari Mekah ada anak bini, ada pegawaian, ada pekerjaan yang layak. Suruh pergi, tidak bawa apa-apa. Sekedar untuk mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah. Mereka tinggalkan segala-galanya. Mereka tinggalkan dunia mereka. Demi apa? Demi untuk bagaimana agama ini menyebar ke seluruh alam. Sami'na wa ata'na. Jadi para sahabat ini cuma satu baik jawaban mereka, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami akan taati. Tidak banyak ngoceh, tidak banyak cengcong, tidak banyak berutuan. Tidak, kalau kita saro kayak ini. Nah ini dan lain sebagainya. Nah ini ada yang bahagia. Nah inilah sesungguhnya kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki. Nah tinggal bagaimana kita ini mensyukuri nikmat kemenangan yang Allah unjukkan sama kita hari ini. Walaupun itu nikmat adalah keturunan, tapi kita nak pandai-pandai bersyukur dengan nikmat keislaman yang telah Allah berikan sama kita. Kita syukurin Pak. Syukur. Bukan cak itu. Tidak, syukuri. Tidak. Bukan dengan kalimat syukur baik. Tidak. Tetapi kalimat hak yang namanya kalimat syukur ataupun tanda syukur kita kepada Allah itu apa? Bagaimana kita jadikan Islam ini Islam yang hakiki. Bagaimana kita lahir dalam keadaan Islam, mati pun dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Jangan sampai kita sudah diberikan oleh Allah keislaman, tidak taunya ketika kita meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita ini mendapatkan kemenangan itu? Alhamdulillah, bersyukur kemenangan itu telah ada dalam diri kita. Keridhaan Allah itu ada dalam diri kita dengan Allah berikan kita ini wong tua yang muslim. Nah, bebas Pak kita. Padahal dulu Masya Allah Rasulullah ketika nak memberantas daripada perbudakan pada masanya dulu Pak, luar biasa Pak. Tapi dengan mereka masuk Islam, Bilal bin Rabah Masya Allah merdeka Pak. Walaupun dia ditendang, di batu, tapi Bilal bin Rabah tidak merasa dirinya jadi budak, tapi dia merasa dirinya mulia. Karena apa? Adanya iman. Dia tidak terasa diimpit batu besar. Ahad, ahad, ahad. Mungkin kalau kita nyingoknya penderitaan. Tetapi kalau kita tanya ketika Bilal bin Rabah menjadi Perdana Menteri, ditanya kapan saat kau bahagia, kapan saat kau mendapatkan kesenangan, maka Bilal akan berkata, Bilal akan bercerita, adalah pada saat aku ditendang oleh wong-wong kafir di batu, di tanah di padang pasir yang sempit. Disitulah Allah berikan aku kebahagiaan. Disitulah Allah berikan aku kemerdekaan. Masya Allah. Budak Pak, dengan kalimat ini terasa dia merdeka. Tapi yang kita sayangkan di Palembang inilah, Palembang ini Masya Allah. Tidak, budak-budak ini tidak pacak dihilangkan. Tidak, budak-budak di Palembang ini tidak pacak dihilangkan. Lahir terus Pak budak-budak. Tidak, begoyo, tidak. Yang tidak pacak dihilangkan cuma budak-budak di Palembang inilah. Tidak, masih berjalan-jalan. Warari, tidak. Nah, ini budak-budak inilah yang tidak bisa dihilangkan di Palembang ini, Kemudian hadirin yang berbahagia, yang kedua, kemenangan yang akan Allah berikan kepada siapa? Ketika Rasulullah SAW pulang daripada perang yang besar, perang Badar. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat dan kepada kita, sesungguhnya perang Badar walau banyak korban, banyak yang syahid, itu dikatakan oleh Rasulullah, raja'na min jihadil asghar. Kata Rasulullah, perang besar banyak syahid, Rasulullah katakan raja'na min jihadil asghar. Kita ni baru balik, kata Rasulullah, dari perang kecil. Kita ni baru balik dari perang yang kecil ila jihadil akbar. Dan kita akan menghadapi perang yang besar, perang yang hebat, perang yang dahsyat. Ma huwa ya Rasul? Apa itu ya Rasul? Kata para sahabat, jihadun nafs. Jihadun nafs. Apa itu? Perang hawa nafsu. Jadi bangsa ke kita ni ibarat bahasa lah merdeka, tapi maaf ngomong kemaksiatan di mana-mana. Ya, dak judi di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Apakah itu dikatakan merdeka? Rakyatnya masih banyak maksiat? Atau kita kembalikan kepada diri kita ni adalah merdeka belum? Tidak. Sesungguhnya hadirin yang berbahagia, kita jangan merasa merdeka dulu. Walaupun kita tidak mengalami yang namanya perang jasad. Jihad itu kan perang jasad Pak. Tidak, perang jasad. Nah, perang yang hebat itu adalah perang rohani. Perang yang ada dalam diri kita dewek. Perang yang ada dalam pikiran kita dewek. Perang yang ada pada diri kita sendiri. Apa? Yakni nafsu. Manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang punya akal dan disertai miliki nafsu. Nih Pak, akal, nafsu. Kita bisa lebih mulia dari malaikat Pak. Malaikat itu kalah dengan kita kemuliaannya di sisi Allah. Tetapi manusia pun
akan bisa lebih rendah daripada binatang. Akan lebih rendah daripada binatang. Bahkan setan pun bisa kalah Pak dengan kita Pak. Setan pun bisa kalah. Kalau setan ngakui ana khairu minhu, aku ini lebih baik daripada manusia, kekal Pak masuk neraka, tidak tercium bau surga, jadi bahan kayunya api neraka. Manusia ada tak jadi bahan kayu api neraka? Bisa jadi lebih ini lagi. Tapi hadirin yang berbahagia, ternyata sebejat-bejatnya daripada setan lebih bejat daripada manusia. Ngapa? Ngaku Tuhan. Manusia yang paling bejat siapa Pak? Fir'aun laknatullah alaihi. Ngapa? Ngaku Tuhan Pak. Bagaimana ini? Setan tadi ngaku lebih baik daripada manusia, manusia ngaku sebagai Tuhan. Nah berarti yang mana kira-kira dosa yang besar? Hampir mirip-mirip beda tapi kalau nak dijingoi hebatlah manusia ngaku Tuhan. Ya tak? Setan tak berani Pak ngaku Tuhan, ada tak? Dalam hadis riwayat apa baik? Setan ngakui dirinya Tuhan, tak ada. Tapi manusia berani. Wah, berarti kalah, ada kalah hebatnya setan ini dengan manusia. Manusia ini lebih lagi, dajjalnya lebih lagi daripada ininya. Hadirin yang berbahagia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong yang cerdas, wong yang sukses, wong yang merdeka, wong yang hebat adalah madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Manusia yang cerdas, manusia yang merdeka, manusia yang sukses, manusia yang hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bisa mengendalikan nafsunya daripada maksiat kepada Allah. Ini Rasulullah yang ngomong. Madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan yang kedua, yang ketiga, wa amila lima ba'dal maut, dan dia menjaga daripada keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah sebagai persiapan untuk menghadapi kematiannya. Itu wong sukses, itu wong merdeka. Wong yang merdeka daripada nafsunya dan wong yang merdeka daripada ketaatan keistiqomahan dia untuk mentaati perintah Allah. Ini wong yang sukses. Jadi kalau kita nak tengok siapa sih mereka yang pandai mensiasati dirinya ini untuk tidak maksiat kepada Allah dari segala hawa nafsu. Kita ini banyak Pak hawa nafsu. Intinya hawa nafsu yang jelek, yang bukan yang baik. Nafsu kita ini ada dua Pak. Nah yang nak kita kendalikan nafsu untuk nafsu-nafsu yang buruk. Apa misalnya? Maaf ngomong, kita ini nafsu pengen jadi kaya, pengen jadi pejabat, pengen jadi, itu sebenarnya tidak dilarang oleh agama. Yang dilarangnya itu inggo-enggot gara-gara kita cari gala-gala itu inggo daripada keistiqomahan ketaatan kita dikalahkan. Ini yang jadi masalah. Nafsu dunia misal. Boleh Pak kita meraih dunia, bukan tidak boleh. Bahkan dunia ini boleh kita bawa ke akhirat, bukan tidak boleh. Boleh tak kita jadi wong kaya? Boleh dalam agama, tidak dilarang. Boleh tak kita jadi pejabat? Boleh dalam agama. Yang tidak boleh itu gara-gara setua ini kita sampai tidak taat dan durhaka kepada Allah. Itu yang nak kita kendalikan dalam diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nafsu males. Lalai Pak. Ini kan ada wong tuh yang memang karena kesibukan dia ini inggo-enggo tidak kodak untuk ibadah.
Ada wong memang penyakit malas. Lah pengangguran, dak katik gawe, tidak kodak juga pergi ke masjid. Dak katik gawe, Pak. Sibuk dengan penganggurannya. Nah, berkutian dengan setua sikok itulah. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia, ini nafsu. Malas ini harus kita lawan. Ya, dulu pernah anak kasihkan melawan penyakit malas, penyakit penyungkan dalam diri kita. Apa Pak doanya? Apa lu Bu? Belum apa lagi? Nak diulangi. Allahumma paksoilah, kejutkanlah, gawekanlah, bergancanglah. Kalau dak kita gawekan, dak kita kejutkan, dak kita gancangkan, dak kita paksakan, akhirnya malas itu mendarah daging. Maka harus dilawan dengan paksoi lah, kejuti lah, gawe ke lah, wa begancang lah. Ya dak? Insyaallah kemalasan ini akan sirna dari diri kita. Nah, ini nafsu malas. Kemudian nafsu yang ketiga adalah nafsu maksiat. Mata ini tidak pacak terjaga dari maksiat, mulut ini tidak pacak terjaga dari maksiat, telinga ini tidak pacak terjaga dari maksiat, sikil ini tidak pacak terjaga dari maksiat. Inggot anggota tubuh yang Allah berikan ini kita gunakan untuk maksiat gala-gala. Bagaimana nak dapat ridha Allah kalau maksiat terus gawenya hari-hari? Ya tak? Bagaimana? Maka hadirin yang berbahagia, untung masih Allah berikan kesempatan kepada kita berhenti gawean tak karuan tu. Ya tak? Hanya Allah Pak yang tahu. Kalau Allah bukakan aib, mungkin wong tak galak oleh kita. Ya tak? Kalau seandainya Allah nih, kita nih kan jingok segini luar biasa. Tapi kalau seandainya Allah banyak kan, yang Allah bukakan aib manusia ini dari manusia itu sendiri. Bukan main Pak, malu masuk penjara. Dibukakan oleh Allah aibnya. Kenapa? Tadi lah darah daging, gawean maksiat itu. Ya tak? Itu baru peringatan kecil, sekedar peringatan kecil yang Allah berikan di dunia ini. Apa? Allah bukakan aibnya. Lah sudah tak kuruan kita Pak. Sudah tak kuruan lagi. Baru di dunia bagaimana nanti Allah bukakan aib kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nih dibukakan oleh Allah tampilan layar tancap. Jingoan kalau gawe kita nah, oi gawe kawan ni rupanya cak lima-limiga. Oi ni rupanya gawean yang kita tertengok alangkah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mamano aku nak masuk surga gawean aku ni banyaklah dosanya daripada amal baiknya, amal solehnya. Nah, Bu, Nabi Adam tu cuma sikok kesalahan. Kita ni sebenarnya adalah penduduk ahli surga. Ayo, kita ni adalah sesungguhnya penduduk ahli surga. Apa? Bapak kita ada. Nabi kita ada. Tidak turunan kita dari Nabi Adam. Adam ini Pak Bu, maaf diomong, sudah tinggal di surga lah lemak, tapi kedewean. Lemak tak kira-kira masuk surga kedewean. Kita ngeng-ngeng surga, bini kita masuk neraka, anak kita masuk neraka, atau ibu masuk surga, laki kita masuk neraka, anak kita masuk neraka, relakah? Lemak tak Bu kira-kira rasa kita di surga tapi ahli keluarga kita di neraka? Bagaimana kira-kira? Ini ada aib kan? Entahlah Ustaz, biar kelak ini ada ucap kita ngomong cak itu. Maka hadirin yang berbahagia, Nabi Adam akhirnya diberikan oleh Allah apa? Rewang. Maka senang Nabi Adam baru senang ketika ada sudah rewang. Nah, lawan kita ni setan. Setan ini tidak bisikkan Nabi Adam tidak mempan, bisikkan bininya baru mempan. Kata Allah, jangan kau dekati buah kuldi. Kata setan, weh Adam, kau tahu tak Allah itu nyuruh kau tidak dekati buah kuldi supaya kau tidak makan buah itu. Tahu tak kau khasiat buah kuldi itu? Apa?
kata iblis, kalau kita makan buah khuld ini, kita akan awet muda, kata iblis tadi kan. awet muda katanya. Allah tu tak ngendaki kau kekal di surga. Caknya bener gawian ni dah dah ajakan ni caknya bener, tapi ngolah ke kata wong, "Oi, kau cuma be solat tangga tunggit, tapi kau dah ikhlas. Cuma be kau sedekah, tapi kau dah ikhlas untuk apa?" Nah, kesalahan kita, Pak. Jadi yang benar itu apa? Keikhlasan itu akan bisa diraih dengan keistiqomahan. Benar, Pak? Jadi istiqomah ini penghantar sifat-sifat baik dalam diri kita. Istiqomah, Pak. Penghantar sifat tawadu, penghantar sifat sabar, penghantar sifat khusyuk, penghantar sifat, pokoknya kebaikan-kebaikan akan datang ketika kita ikhtiar berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Kita nih Pak, ngomong sholat kita mungkin masih belum benar. Sholatlah terus di masjid. Sholat di masjid. Kan di masjid ada pengajian, ada ini apa segala macam. Meloi segala macam. Insya Allah Pak, lama-lama akan Allah perbaiki. Tidak sholat kita tadi yang tidak berilmu, lama-lama nak ini lagi dengar. Tidak. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Ini. Karena waktu kita dikit lagi. Oke, kami akhiri. Yang terakhir adalah puncak kemenangan adalah akhiri kalamihi. Jadi rupanya hadirnya bahagia. Amal-amal kita gala-gala tadi, keistiqomahan kita, keikhlasan kita dan lain sebagainya, puncak kemenangannya dilihat akhiri. Tidak. Kalau kita dakwah itu tidak boleh melihat hasil, tapi kita melihat proses. Allah melihat proses. Tapi dalam ibadah, dalam ketaatan, tanda sukses atau tidaknya akhiri. Ada wong yang preman tiba-tiba akhiri kalami, dia ngucapin la ilaha illallah, maka sukses dia. Kenapa? Masih Allah sayang sama dia. Tapi kadang-kadang ada juga wong yang ahli ibadah, Allah alam bisawab, karena mungkin harap bukan kepada Allah dan lain sebagainya, ujung-ujung akhiri kalami tidak bisa mengucapkan kalimat iman. Jadi intinya ikhtiar kita adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita, keikhlasan kita, bagaimana kita ini menjaga daripada keislaman kita. Apa yang Rasulullah tanamkan kepada kita? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah yang kita lakukan, perintah-perintah yang yang kita lakukan itu harus disertai melihat Allah dan terasa dilihat oleh Allah. Maka ibadah ini akan nyambung dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.